Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu ila kafatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah as-shaimin was-shaimat yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbil Izzati, Dat yang Maha Suci, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita selaku hambanya penghuni bumi ini. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelamat umat, pembawa rahmat dunia akhirat. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya memperoleh syafaat serta dianugerahi oleh Allah surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat. Kalau kita berbicara atau mungkin ada sebuah pertanyaan, sebenarnya puasa itu tujuannya apa? Kemudian apa yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut? Yang disebut dengan target-targetnya apa? Mari kita simak di ujung surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya tattaqun, bertakwa. Jadi tujuan utama daripada Ramadan sesuai dengan firman Allah ini adalah menjadikan kita semuanya hamba Allah yang muttaqin, yang benar-benar takwa. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang takwa tentu banyak kajian-kajian, baik dari pendekatan kebahasaan, kemudian dari sisi istilahinya seperti apa. Salah satunya hadirin yang berbahagia bahwa dalam rumusan sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, yaitu yang disebut dengan yang terkenal adalah Jalalain dalam tafsirnya, bahwa takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang bertakwa, secara totalitas apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah tentunya sami'na wa ata'na. Dan sebagai referensi kita atau sebagai masodil ahkam kita tentunya berkiblat kepada Al-Quran. Maka apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai rujukan kita, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, maka kita sami'na wa ata'na dan menerima tanpa reserve, tidak berbasis kepada like and dislike. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kembali kepada tidak hanya sekedar mengklaim bahwa saya adalah orang yang bertakwa, tetapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Dan ini tentunya hadirin yang berbahagia akan jauh dari makna takwa yang sesungguhnya. Kemudian untuk mendukung mendukung tujuan daripada puasa, yaitu harus ada target yang harus kita capai. Apa target-targetnya? Targetnya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 184 di ujung ayat, yaitu in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin was-shaimat, dari pengertian di sini tentunya kita mengambil hikmatus syar'i daripada ayat ini, bahwa ta'lamun itu adalah kalian mengenal atau mengetahui. La in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Asal katanya daripada alima. Ta'lamun berarti kalian mengetahui. Dan ilmu itu berasal dari kata alima. Oleh sebab itu pada pendekatan dalam aspek yang berkaitan dengan apapun, termasuk masalah ibadah, maka mengedepankan keilmuan adalah sangat penting. Oleh sebab itu i'dad kita ketika memasuki Ramadan salah satunya tentunya adalah mengkaji ulang tentang referensi-referensi yang berkaitan dengan makna puasa,
hakikat puasa, kemudian rukun dan wajib puasa yang membatalkan puasa itu berbasis kepada keilmuan. Kenapa demikian? Karena al-ilmu qoblal amal, bahwa amaliyah kita, praktek ibadah kita itu mungkin adalah berbasis kepada ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itu hadirin berbahagia, ini target, salah satu target yang menuju kepada orang yang bertakwa tentunya, dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kita, tentunya berangkat daripada keilmuan yang kita miliki. Oleh sebab itu maka hadirin yang berbahagia, thalabul ilmi adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita semuanya, dan tentunya tidak ada wilayah-wilayah kapan harus mencari ilmu, tapi dalam pendekatan seperti yang kita dengar, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu ada repuyan sampai ke liang lahat, jadi sepanjang masa. Jadi yang disebut dengan long life education, pendidikan sepanjang umur, sepanjang masa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa targetnya? Yaitu pada ayat 185 di ujung ayatnya, in la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Hadirin yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan keberadaan puasa bagi kita sebagai umat Islam, puasa Ramadan, sesungguhnya adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena Ramadan banyak hadis yang mendukung sebagai referensi kita untuk menjadi pegangan bagi kita semuanya tentang keutamaan Ramadan. Bahwa Ramadan adalah disebut juga yang disebut dengan Sayyidus Suhur. Sayyidus Suhur itu adalah penghulu bulan. Dan nama-nama yang lain banyak melekat di dalam makna daripada Ramadan. Tidak lebih, tidak kurang dari 10 arti daripada sebutan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, dan dengan pahala yang dilipat gandakan, salah satu hadis mengatakan bahwa man taqarraba bi khoslatin kana kaman adda faridatan fi masiwa. Siapa orang yang melakukan perbuatan sunnah pada bulan Ramadan itu sama dengan melakukan perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwa. Barang siapa orang yang melakukan perbuatan wajib di bulan Ramadan, maka sesungguhnya itu sama seperti melakukan 70 kali perbuatan wajib di luar bulan Ramadan. Ini sebagian daripada keutamaan Ramadan. Oleh sebab itu pada gilirannya lah kita senantiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan. Wabil khusus Allah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan, dan tentunya seberapa besar kita memanfaatkan Ramadan ini menjadi wasilah untuk meraih cita-cita sebagai orang yang mutakin. Tentunya dengan seluruh aktivitas kita, mengisi kegiatan-kegiatan ibadah kita, di samping yang wajib juga melaksanakan yang sunnah, termasuk salah satunya adalah melaksanakan sholat sunnah seperti ini. Kenapa demikian? Ja'alallah faridatan, bahwa Allah menjadikan fardu dalam puasanya. Kemudian wa qiyamal laili tatawuan, sementara sholat sunnah tatawu itu adalah sebuah sunnah yang sangat penting bagi kita semuanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, para as-shaimin wal shaimat, dan wilayah syukur itu tentunya hadirin berbahagia, tentunya bahwa mungkin kita tidak berbanding lurus ya dengan seberapa besar kita mensyukuri atas nikmat Allah dibandingkan dengan seberapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berupaya semaksimal mungkin agar kita termasuk menjadi abdan syakura, yaitu hamba yang bersyukur. Kenapa demikian para yang berbahagia? Karena ada satu kisah ketika Umar bin Khattab sedang bertawaf, tiba-tiba ada seorang sahabat Umar bin Khattab, berdoanya berbeda dengan yang lainnya. Doanya apa? Allahumma ij'alni min qalil. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Tentunya doa ini memancing perhatian Umar bin Khattab, kemudian mendekati sahabat tersebut. Kenapa Anda berdoa seperti itu? Tidak seperti kebanyakan orang. Biasanya orang-orang meminta yang banyak, dan ini kamu meminta yang sedikit. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk abdan syakuro, yaitu hamba yang bersyukur. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, bahwa target yang harus kita capai di dalam ayat 186 di ujungnya itu la'allahum yarsyudun, agar kita memperoleh kebenaran.
Hadirin yang berbahagia, inilah sebuah kebenaran yang sebuah kepastian yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah puasa adalah sebuah kebenaran. Dan kemudian dari berbagai aspek kalau kita kaji dari berbagai disiplin ilmu, bahwa betapa Ramadan itu sebuah anugerah yang sangat besar. Oleh sebab itu para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa merawat, menjaga, mempertahankan kesucian Ramadan dengan seluruh aktivitas sehari-hari, baik itu melaksanakan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, dan aktivitas yang lainnya, yang kemudian kita berujung kepada tujuan kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah memperkenankan semua permohonan kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billah bisabil haq, nasuminallah batin qarib wa basir mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.